Hai guys, selamat datang di channel RSVT, channel yang sering trending nomor 1 di dunia lain. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Jika kalian suka pada video ini, kalian bisa tekan tombol like, dan jika kalian tidak suka pada video ini, kalian bisa tekan tombol dislike. Dan yang lagi berak nih, gua doakan semoga kalian dapat ikan yang banyak, apalagi kalau dapat ikan lele, enak banget nanti kalau dirujak. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan nyeritain alur film yang berjudul The Billionaire yang rilis pada tahun 2011. Ya, film ini diangkat dari kisah nyata seorang pemuda asal Thailand yang berusaha melunasi hutang keluarganya yang sangat banyak. Sekalipun dibayar dengan nyawa, itu pun belum tentu bisa melunasinya. Dengan kerja keras yang penuh lika-liku, ia sukses menjadi miliarder pengusaha rumput laut yang terkenal. Ya, ia menjadi maksudnya ia menjadi pengusaha snack rumput laut yang terkenal. Ya, namanya adalah Top Itipat. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita putar intronya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang berada di bank. Ia bernama Top Itipat. Nah, ini makhluknya. Si Top Itipat ini ingin berniat meminjam uang yang sangat banyak karena ia akan memulai bisnis. Lantas Pak Petugas ini kaget karena ia akan meminjam uang yang segitu banyaknya. Tetapi Pak Petugas ini masih baik. Ia menanyakan apa alasannya meminjam uang yang segitu banyaknya, sehingga permintaan si Top itu bisa dipertimbangkan. Lalu si Top Itipat pun menceritakan alasannya. Saat Top Itipat masih berada di bangku kanak-kanak, ia bukannya belajar, malah ia bermain game, yang pasti bukan game FF ya. Saat bermain game, tiba-tiba ada pemain lain yang ingin membeli itemnya. Karena nggak punya nomor rekening, ia memakai rekening milik kakeknya. Setelah ditransfer, cairlah duitnya. Anjay, bagi-bagi woi, bagi-bagilah. Dengan menjual item-item yang ada di gamenya, Top Itipat bisa membeli seekor mobil yang sangat keren. Anjay. Dengan mobil barunya si Top, ia mengajak jalan-jalan pacarnya ke taman mini. Saat ia selesai membeli seblak di tokonya Kang Asep, ia bergegas pulang ke rumah. Saat Top sudah sampai di rumah, orang tuanya yang sudah cemas menunggu Top sampai larut malam. Top yang kesal selalu ditanyai, dari mana uang itu berasal, dari mana kamu dapat uang. Sampai-sampai Top dituduh bermain judi dan pelihara babi ngepet. Mungkin orang tua pada zaman itu masih belum tahu ya yang bisnis jual beli item-item game-gamenya. Oke, lanjut. Tak terasa waktu berjalan cepat. Top kini yang sudah lulus sekolah gak seperti Upin Ipin yang selalu TK. Top yang berusaha mendaftar kuliah namun selalu gagal. Orang tua Top menyuruh agar Top kuliah di negeri agar biayanya gak terlalu mahal, namun apa daya, Top cuma bisa berkuliah di universitas swasta. Top yang melihat uang rekening yang sudah menipis, ia berniat menjual itemnya lagi. Namun akun gamenya diblokir. Ia pun berniat menjual DVD player. Top pun mendatangi counter. Ia pun membeli DVD player tapi yang versi bajakan. Ia menunjukkan DVD-nya kepada orang tuanya. Karena yang namanya barang bajakan, pasti barang itu cepat rusak. Top kembali ke counter untuk mengajukan garansi. Namun Top menjadi rugi sebab DVD itu nggak ada garansinya. Singkat cerita, Top disuruh ayahnya kuliah di mana saja asal ia mau kuliah, tapi Top tidak mau merepotkan orang tuanya. Lantas ia mengambil jimat keluarganya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu ia menjualnya ke toko gadai dan Top pun mulai kuliah dengan uang hasil gadainya tadi. Adegan berganti saat Top keluar kelas untuk mengunjungi pacarnya yang berada di ruang teater. Ia mengajak pacarnya jalan-jalan, namun pacarnya Top menolak dikarenakan ia akan pergi memancing sama bapaknya. Akhirnya Top pun pergi sendiri. Saat berada di jalan, Top melihat tempat yang bernama Food Expo. Lalu ia mampir ke tempat itu. Saat Top sedang rehat sejenak berjalan-jalan, Top berpikir akan memulai usaha. Ia menyewa sebuah mesin pengaduk kacang otomatis seharga 50.000 baht. Saat tahu harganya segitu, ia dimarahi ayahnya karena katanya di pasar ia bisa dapat barang ini seharga 30.000 baht. Namun ia masih teguh pada pendiriannya. Itu membuat bersemangat untuk memulai bisnisnya. Demi memulai bisnisnya, ia rela meninggalkan kelas kuliahnya demi bisa mensurvei lapangan.
Guna mencari resep yang enak untuk kacangnya, ia pun mulai membuat kacangnya. Setelah selesai, ia memberikan kacangnya kepada keluarganya untuk mencicipinya. Mereka pun suka dengan hasilnya. Itu membuat Top menjadi bersemangat lagi untuk memulai usahanya. Saat hari pertama berjualan, ia mendapatkan uang yang sangat sedikit dikarenakan sepi pembeli. Top pun menyarankan agar pamannya berjualan dengan cara berteriak-teriak. Adegan berganti, kini Top berada di pasar untuk mensurvei hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Ia juga berjumpa dengan pacarnya yang bernama Lin. Di saat itu juga ia mendapatkan telepon, disangka mendapat hadiah kulkas 2 pintu. Paman Top mengabari dagangannya masih belum laku juga. Karena Top angkat teleponnya menjauh dari Lin, Lin pun menuduh Top sedang selingkuh. Sejenak saat Top akan pulang, ia melihat orang yang meminta sumbangan. Terlintas di pikirannya kalau ia memilih lokasi yang bagus, maka tempatnya pula akan bagus juga. Keesokan harinya, ia langsung meminta ke petugas mal agar boleh pindah ke depan pintu mal. Dan petugas mal pun menyetujui permintaan Top. Ya, disetujui. Adegan berganti saat di kelas, Top mendapatkan telepon. Ia izin ke gurunya untuk angkat telepon, tetapi karena Top sedang ujian, gurunya tidak memperbolehkannya karena dianggap bisa berbuat curang. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat teleponnya. Ternyata pamannya kewalahan saking larisnya dagangannya. Top lalu berpikir untuk membuat cabang baru. Ia dinasehati pamannya agar ia tidak terburu-buru dulu karena ia baru buka. Namun Top masih teguh pada pendiriannya untuk menjadi pengusaha sukses. Ia pun langsung menyewa mesin pengaduk kacang lagi. Di saat itu juga pacarnya Top datang untuk membujuk agar Top mau mementingkan pendidikannya daripada jualannya. Adegan berganti saat usaha Top mulai ramai. Ia ditegur pengurus mal agar tidak mengotori atap mal. Kalau tidak, kontraknya akan dibatalkan. Ya mau gak mau, jadinya Top harus membersihkannya. Namun saat mal akan tutup, Pak Satpam menegur Top agar segera keluar meninggalkan mal. Namun Top menyewa Pak Satpam dengan rokok surya. Namun Pak Satpam ini menolak dengan meminta ibunya Top agar mengajari kejujuran dan tanggung jawab. Ia pun diusir dari mal oleh Pak Satpam. Top yang keluar dari mal dengan perasaan kesal karena nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba ibunya Top memberitahu bahwa mereka sekeluarga akan pindah ke luar negeri. Top yang lebih kesal lagi karena ia tidak diberitahu tentang hal ini. Top tidak patah semangat, ia akan berusaha lebih keras lagi agar bisa membantu keluarga yang sedang mengalami masalah ini. Ketika orang tua Top akan berangkat, Top menolak pergi dengan alasan ia akan lebih giat lagi dalam bekerja keras. Ya, mereka pun berpisah di sini. Top dan pamannya menjadi sedih saat tahu tempatnya mencari rezeki itu sudah tiada karena pengurus mal sudah membatalkan kontraknya. Cobaan terus datang saat Top tahu satu-satunya tempat tinggal mereka akan disita oleh bank. Top yang keluar dari tokonya Pak Saeb, ia didorong oleh Lin. Lin kesal lantaran sebab sudah beberapa hari Top tidak memberi kabar. Top meminta maaf dengan mengajak jalan-jalan Lin ke pecel lele. Saat berada di jalan, Lin membawa camilan rumput laut. Top pun mencicipi cemilan tersebut. Rasanya yang sangat enak membuat Top menjadi memiliki ide untuk berbisnis cemilan rumput laut. Top kemudian mendatangi orang yang ahli di bidang makanan. Ia meminta diajari bagaimana cara pengemasan yang baik agar rumput lautnya tetap segar dan tidak mudah basi. Mesin kacangnya sudah tidak berguna, itu dijual oleh Top untuk membeli beberapa dus rumput laut. Kemudian si paman mulai menggoreng rumput laut itu. Namun saat pamannya mencicipinya, rumput laut itu rasanya asin. Rasanya pahit. Beliau mencoba menggoreng lagi dan lagi, tetapi tetap saja hasilnya masih pahit. Paman Top memberitahu kalau rumput lautnya akan habis. Tanpa pikir panjang, Top langsung menjual semua barang-barang elektroniknya. Lalu si paman menasehati Top agar pergi ke ibunya karena ia sudah menghabiskan banyak uang tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top tidak menyerah. Ia berkata, "ว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้" Lalu Lin menelpon kalau sekarang adalah waktunya untuk pendaftaran kuliahnya. Top langsung bergegas ke sana untuk mendaftar kuliahnya.
Top yang sudah pulang setelah mendaftar, ia membawa beberapa rumput laut lagi. Ia terkejut karena si paman tergeletak, terbaring tidak sadarkan diri. Ia langsung membawanya ke rumah sakit. Nah, rumput lautnya pun ditinggal begitu saja sampai terkena air hujan. Top merasa sangat sedih karena satu-satunya orang yang membantunya sedang tak sadarkan diri. Seperti mendapat hidayah, lantas Top mulai menggoreng rumput lautnya lagi. Tetapi tetap saja hasilnya selalu gagal. Ia melihat rumput laut yang kemarin kehujanan, lalu ia mencoba menggorengnya. Ternyata hasilnya enak. Rahasianya adalah terdapat embun pada kemasannya. Top lalu mencicipinya kepada pamannya. Pamannya juga berkata, hasilnya enak, malah ini lebih gurih dari sebelumnya. Mereka pun mulai menjual rumput lautnya. Tak disangka jualan mereka laris manis. Top lalu menuliskan targetnya di tangan. Ia menuliskan target penjualannya itu 1 juta per tahun sambil berkata, ibunya Top menelpon kalau sekarang itu adalah hari ulang tahunnya Top. Top juga bertanya berapa hutang ayahnya. Lalu Top diberitahu kalau hutang ayahnya adalah 40 juta baht atau 12 miliar rupiah. Top langsung merasa pesimis. Ia berpikir, apa ia bisa melunasinya? Apalagi ia melihat rumahnya sudah dalam proses penyitaan. Tapi yang sedang diuji cobaan beberapa kali, ia merasa akan menyerah dan tak sanggup lagi, ingin berhenti berjualan rumput laut. Tapi yang frustasi, ia pergi ke minimarket yang bernama 7-Eleven. Ia membeli baterai di toko ini agar bisa mendengarkan percakapannya dosennya kala itu. Sejenak Top memandang toko itu, lalu ia mendapatkan ide untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Lalu ia berusaha menelpon kantor pusat, dan besoknya ia sudah berada di kantor 7-Eleven. Saat ia menunggu gilirannya untuk dipanggil, ia melihat orang yang akan memperkenalkan produknya juga. Lalu Top juga berlatih berbicara di jamban seperti orang tadi. Setelah menunggu waktu yang sangat lama, ia akhirnya bisa berjumpa dengan Nyonya Pu atau bosnya 7-Eleven. Saat ia menawarkan barangnya, ia ditolak dengan alasan kemasannya yang terlalu besar dan harganya yang sangat mahal. Lalu Top pulang ke rumah. Di rumah ada pacarnya yang sedang menunggu. Pacarnya Top marah karena Top disuruh kuliah tetapi Top enggak mau melanjutkannya. Ia juga akan membantu ekonominya Top kalau Top mau kuliah. Intinya si cewek ini akan membantu Top kalau Top mau kuliah, karena kuliah itu disuruh sama orang tuanya. Intinya si cewek ini nyuruh Top agar kuliah saja, jangan berbisnis dulu. Top tidak menghiraukannya. Ia meninggalkan pacarnya dengan penuh kecewa. Malamnya Top curhat kepada pamannya. Top merasa sangat brengsek karena ia telah mengecewakan wanita yang ia cintainya. Besoknya Top pergi ke cetak kemasan untuk mengganti kemasannya. Semula kemasannya yang besar kini berganti kemasan yang kecil-kecil yang lebih menarik tentunya. Top lalu menunggu Nyonya Pu dengan sangat lama sekali. Ia yang sudah hilang kesabaran karena Nyonya Pu masih belum selesai rapat, padahal Nyonya Pu masih mondar-mandir saja di depannya. Ia pun pulang sembari memberikan barangnya ke Pak Satpam. Di situ pula para karyawan yang melihat camilannya Top menjadi tertarik. Mereka memakannya serta membagikannya ke para karyawan lain. Nyonya Pu juga tertarik. Lantas ia memanggil Top ke kantor. Jika Top mau camilannya dipasarkan di 7-Eleven, ia harus menerima beberapa syarat. Di antaranya, ia harus membawa 72.000 kemasan dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven, serta ia harus mempunyai pabrik yang layak. Top lalu menyetujui, lalu ia pergi ke bank. Ternyata ini maksudnya Top kenapa ia bercerita panjang lebar tadi di petugas bank. Namun, petugas bank ini menolak permintaannya Top untuk meminjamkan uang kepadanya karena umur Top yang masih 19 tahun dan hutang keluarganya yang sangat banyak. Lalu Top merasa sedih, ia melampiaskannya dengan berteriak-teriak di dalam mobil. Top menjual mobilnya untuk biaya pergi menyusul keluarganya. Namun Top berubah pikiran, tekadnya masih bulat untuk menjadi pengusaha sukses. Ia kembali ke pamannya untuk menyulap gudang bekasnya menjadi pabrik. Dengan uang sisa ia merenovasi dengan biaya 2 juta. Nah, saat akan naik kereta, Top melihat pacarnya dengan gebetan barunya.
Top menjadi melamun sampai lupa naik kereta. Was, angel, angel, angel. Hari di mana hari penilaian sudah datang, sudah tiba maksudnya. Orang yang akan menilai sudah ada bersama ibu direktur. Pabriknya mulai diperiksa satu persatu, namun ada beberapa kesalahan. Top lalu meyakinkan ibu direktur ia akan bisa membetulkannya dengan segera. Saat selesai pemeriksaan, Top disuruh menyuap orang yang menilai pabriknya. Namun Top tidak ingin menyuap lagi. Ia tidak ingin mempermalukan ibunya lagi. Waktunya pengumuman dari pemeriksaan kemarin. Hasilnya Top diterima. Itu membuat ia sangat senang sekali sampai-sampai ia berguling-guling di atas kasur. Singkat cerita, 72.000 kemasan sudah siap. Sebelum itu Top berterima kasih kepada pamannya yang sudah membantunya. Lalu ia masuk ke truk untuk pergi menuju gudangnya 7-Eleven untuk mendistribusikan produknya. Sesampai di sana, ia terlambat 1 jam. Top meminta agar barangnya boleh diterima. Namun, Pak petugas ini sempat menolaknya karena sudah terlambat. Tetapi Pak petugas ini baik hati, ia memberikan satu kesempatan kali lagi kepada Top agar tidak terlambat. Lalu, ia saking semangatnya hitung Top sampai keluar darah. Itu berarti Top sudah bekerja keras. Ya, produknya pun diterima oleh Pak petugas. Ia pun menelpon orang tuanya sambil memberitahu, kalian sudah boleh pulang. Dan film pun selesai. Di akhir film dijelaskan, 2 tahun setelah bekerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya 40 juta baht dan bisa menempati rumahnya kembali beserta orang tuanya. Dan ternyata Top Itipat yang asli juga ada di film ini loh. Kalian tahu gak? Nah, itu orangnya. Ini Top Itipat yang asli. Di scene ini dijelaskan kalau pada tahun 2010 saat usia Top 26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan yang mengirimkan produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor camilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Top telah memiliki perkebunan rumput lautnya di Korea Selatan dan pendapatannya pada tahun 2010 itu sebesar 1.500 juta baht atau 450 miliar rupiah. Ya, film pun selesai. Ya, jujur saja saat menonton filmnya itu secara tak sadar saat filmnya selesai gitu loh, gua kayak sadar loh kok tiba-tiba gua menitikkan air mata. Ya, apa mungkin saking menghayatinya ya gua. Oke, ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa jadikan motivasi, seperti jangan pernah berhenti jika kamu sudah memulai sesuatu. Tetaplah berpikir positif dan selalu optimis, jangan menyerah walau cobaan terus berdatangan. Oke, bagi kalian semua, jangan pernah menyerah ya, tetaplah optimis. Jangan pernah menyerah. Gua cuma bisa mendoakan kalian semua, semoga kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Sebelum cabut gua minta maaf dulu kepada kalian bila pembawaan narasi gua masih belum sempurna karena gua juga masih tahap pembelajarannya. Gua mau cabut. Baiklah, gua RSWT, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.